Halo warga Jakarta, selamat datang di Talk Show Berita Jakarta. Saya senang sekali bisa membahas sebuah topik yang sangat penting bagi lingkungan, yaitu mendukung Go Green di Jakarta dengan kendaraan listrik. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang pastinya sangat kompeten untuk membahas hal ini. Yang pertama sudah ada Ibu Fitra Tunisa atau biasa dipanggil Ibu Fitri selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Dan tidak hanya itu, kita juga sudah kedatangan Bapak Nanang Mulyana selaku Divisi Kredit Multiguna Grup Konsumer dari PT Bank DKI. Terima kasih Bu Fitri, Pak Nanang sudah hadir. Kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang mungkin ada beberapa program yang go green banget gitu ya. Tapi sebelum ke situ mungkin Eva pengen tanya-tanya dulu ke Bu Fitri ya, Bu ya. Kemarin-kemarin kan kita rame banget katanya Jakarta kualitas udaranya memburuk, polusi di mana-mana. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan Ibu terkait hal itu. Iya, memang Jakarta. Sebelumnya selamat pagi Mbak Eva, terima kasih banyak. Jadi sebelumnya memang Jakarta sempat menjadi trending topik terkait dengan kondisi kualitas udara. Jadi kalau melihat itu memang kondisi ini sangat-sangat dipengaruhi tidak hanya oleh faktor dari kondisi kualitas Jakartanya sendiri, tapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor meteorologis. Ya, jadi faktor adanya El Nino, kemudian juga aktivitas manusia itu sangat berpengaruh. Nah, kalau kita cermati 2023 kemarin itu panasnya sangat luar biasa dan panjang. Jadi kalau kita perhatikan memasuki bulan ber itu belum ada hujan sama sekali dan panasnya sangat luar biasa. Mungkin kita semua merasakan begitu ya, dan sesuai dengan hasil pengukuran kualitas udara yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebenarnya kondisi kualitas udara Jakarta itu memang betul ada di angka 100. Dari 5 stasiun ada 1 atau 2 stasiun yang hasil pengukurannya di atas 100, tapi beberapa stasiun lainnya itu di bawah 100. Artinya ini masih terkendali seperti itu. Dan pengukuran juga dilakukan oleh mitra-mitra lain, ya fluktuasi. Jadi kadang-kadang kita memang sempat menduduki peringkat 1 sampai 5, tapi alhamdulillah sekarang kita sudah menduduki peringkat lebih dari 10. Kemarin beberapa hari yang lalu bahkan ada di posisi 32, 34, artinya sudah relatif lebih baik. Oke, jadi kalau bisa dibilang sebetulnya polusi ini fluktuatif ya. Kadang memang ada beberapa waktu ini polusi meningkat tinggi, begitu tinggi. Tapi ada juga waktu-waktu yang memang bisa dikatakan tidak ada polusi di Jakarta. Tidak ada polusi di Jakarta. Oke, baik. Nah, Eva juga pengen tahu Bu Fitri sebetulnya apa saja nih kebijakan yang sudah diadopsi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di DKI Jakarta. Iya. Sebenarnya kan pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu memiliki suatu rencana pembangunan jangka panjang daerah yang berlaku selama 20 tahun. Ada juga turunannya adalah RPJMD atau rencana pembangunan jangka menengah daerah yang di dalamnya itu mengedepankan juga bagaimana pembangunan berkelanjutan. Nah, turunannya adalah kegiatan-kegiatan atau kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada pembangunan berkelanjutan. Beberapa diantaranya misalnya tadi untuk mewujudkan udara bersih, misalnya ya kita mengeluarkan peraturan gubernur terkait dengan pembangunan rendah karbon, misalnya itu kan juga suatu komitmen internasional, komitmen nasional begitu ya, di mana Pemprov DKI Jakarta alhamdulillah juga berkeinginan atau menargetkan ya bagaimana kita bisa mewujudkan penurunan emisi gas rumah kaca ya di tahun 2030 misalnya sebesar 50%.
atau di tahun 2050 misalnya sampai mencapai net zero emission. Salah satunya itu. Tapi ada juga beberapa regulasi lain misalnya dengan keputusan gubernur terkait dengan strategi pengendalian pencemaran udara seperti itu. Ada regulasi-regulasi lain yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bagaimana pembangunan tetap berjalan tapi juga kestabilan lingkungan itu tetap terjaga seperti itu. Oke, jadi pasti sudah ada langkah-langkah konkret dong ya Bu. Betul. Ya, yang pastinya sudah diambil oleh pemerintah DKI Jakarta, terutama dalam pengendalian pencemaran udara. Iya. Mungkin bisa di-share ke warga Jakarta agar warga Jakarta pada tahu nih Bu. Iya, jadi langkah konkretnya salah satunya itu ya, masyarakat itu perlu tahu sebenarnya kondisi saat ini terkait dengan udara seperti apa. Betul. Ya, misalnya nih, apakah sehat atau tidak sehat, itu kan perlu tahu ya, supaya bisa yakin untuk melakukan aktivitasnya. Nah, makanya Pemprov DKI Jakarta tadi memiliki 5 stasiun kita melakukan pemantauan. Jadi 5 stasiun itu ada di Bundaran HI. Ya, dekat stasiun polisi persis ya. Jadi siapapun yang melewati jalan itu bisa melihat kondisi kualitas udaranya baik, sehat atau buruk misalnya. Oh, kalau memang buruk atau tidak sehat kita nggak usah jalan pagi misal ya. Terus selain di HI ada juga di Kebonjeruk Jakarta Barat, ada di Lubang Buaya Jakarta Timur, kemudian di Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan di Jakarta Selatan itu di Jagakarsa. Selain 5 stasiun, kami juga memiliki 14 low cost sensor. Itu kerjasama dengan Vital Strategis. Kemudian 3 alat ukur kualitas udara namanya BAMS. Itu dari WRI yang dipasang di 3 lokasi, di kantor Wali Kota Jakarta Barat, kantor Wali Kota Jakarta Timur, dan di Rumah Susun Marunda. Itu. Jadi kita punya beberapa alat dan itu pun masih kurang. Insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan penuhi lagi alat-alat yang dapat mengukur kualitas udara. Selain memantau, setelah kita tahu nih kondisi kualitas udara, apa sih yang harus dilakukan? Betul. Ya, misalnya, ini cenderung misalnya tidak sehat. Hal-hal apa yang dilakukan? Tadi dengan adanya keputusan gubernur tentang strategi pengendalian pencemaran udara itu keluar. Aksi-aksinya apa saja? Ya, contoh yang paling konkret misalnya penggunaan kendaraan umum, misalnya kendaraan umum ya. Jadi bagaimana kita memasyarakatkan untuk mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Supaya apa? Supaya masyarakat yang tadinya hanya berkendaraan satu mobil, satu orang, BBM-nya itu berapa liter, pembakarannya berapa, polutannya berapa yang dihasilkan. Jika kita mengalihkan ke kendaraan umum misalnya ya dengan Transjakarta, MRT atau LRT, itu kan bisa relatif mengurangi polutan yang keluar. Itu contoh. Kemudian juga misalnya menggunakan solar cell, ya terutama kami sedang memasifkan di fasilitas-fasilitas publik, ya di layanan kesehatan, kemudian di beberapa gedung pendidikan seperti itu. LEZ, Low Emission Zone, itu juga termasuk salah satu langkah konkret di mana kita bisa mengurangi tingkat polutan. Dan yang paling bisa dilakukan oleh masyarakat misalnya adalah efisiensi energi. Contoh misalnya matikan listrik jika tidak digunakan. Cabut cas ya. Kalau misalnya kita mencas handphone, jangan diambil handphonenya saja ya, dicabut tapi cabut juga casannya. ya casannya gitu ya. Karena kalau kita tetap meletakkan cas handphone di tempat stop kontaknya, otomatis ada aliran listrik yang keluar seperti itu. Kemudian yang paling menjadi keseharian masyarakat, jangan bakar sampah
misalnya. Karena dengan bakar sampah ya yang paling mudah terpapar itu adalah pernapasan manusia. Betul. Ya. Jadi hindari pembakaran sampah. Apa yang harus dilakukan? Sampahnya menumpuk. Ya sudah, lakukan pengurangan sampah dari rumah tangga ya. Misalnya dengan kumpulkan yuk yang sampah-sampah sisa makanan. Ya, dimasukkan ke dalam lubang-lubang di sekitar rumah, dibuat lubang biopori. Itu hal yang sangat mudah. Kemudian sampah yang anorganik ya, sisa-sisa plastik atau misalnya kertas, dus dan lain sebagainya, kumpulkan, bisa dibawa ke bank sampah. Itu hal-hal yang konkret. Lakukan penanaman pohon misalnya ya, kalau misalnya sekarang sudah mulai masuk ke musim hujan, ada biji-biji sisa makan buah, kita lempar ke tanah-tanah yang kosong, itu insya Allah bisa akan tumbuh. Atau misalnya sekarang Pak PJ Gub dan instansi di Pemprov DKI Jakarta memasifkan penanaman pohon. Ya. Jadi betul-betul memanfaatkan ruang-ruang yang kosong dengan penanaman pohon. Oke, Ya. tapi kalau Eva dengar dari penjelasan Bu Fitri, langkah-langkah konkret yang memang harus diambil, ini tidak hanya tugas dari DLH saja, Betul. tapi juga seluruh warga Jakarta yang ada gitu. Cuman gimana ya Bu caranya untuk mendorong kesadaran lingkungan para warga Jakarta agar aware, yuk pakai kendaraan umum agar mengurangi emisi dari kendaraan bermotor. Yuk pakai, yuk jangan nabun gitu ya, jangan bakar sampah. Jangan Kemudian buang sampah. juga jangan boros listrik begitu ya, dan hal-hal lain. Apa yang bisa dilakukan? Ya, memang itu sesuatu yang tidak mudah ya. Artinya kita harus banyak memberikan contoh yang nyata kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu nggak bisa misalnya, ayo kita jangan bakar sampah, tapi tunjukkan dulu diri kita sendiri ya. Yuk kita kurangi sampah yang ada di rumah tangga. Pisahkan yang organik, anorganik dan lain sebagainya. Otomatis masyarakat mau. Contoh nih Mbak, ini sangat real kami rasakan di Dinas Lingkungan Hidup. Kita tahu aliran sungai, ya aliran sungai itu membawa sampah dari hulu ya sampai hilir. Jakarta ini ada di hilir, ya. Jadi kalau pada saat musim hujan itu air meluap itu karena salah satunya faktor sampah. Betul. Karena ada penyempitan badan sungai, penyempitan akibat misalnya sedimen atau sampah itu mengakibatkan air meluap. Ya, satu, kemudian sampah juga tertahan. Misal, ya, armada kami, tenaga-tenaga dari DLH dan teman-teman PPSU yang membersihkan sampah di badan sungai itu nggak kurang-kurang membersihkan sampah. Tapi 5 menit mereka selesai bersihkan sampah, baru aja selesai naik istirahat, itu sampah datang lagi dari hulu. Dan bagaimana caranya supaya masyarakat sekitar juga punya awareness gitu ya. Jadi ya kita nggak apa-apa kerja dulu, kemudian ajak pelan-pelan mereka. Lama-lama itu sampah bersih, karena juga dari daerah hulu kita lakukan koordinasi, ya lama-lama bersih. Kemudian masyarakat setempat akhirnya yakin sadar, oh kalau badan sungai depan rumah mereka, depan mata mereka udah bersih, sayang dong kalau dikotori lagi. Itu contoh. Jadi kita lakukan dulu contoh nyata. Kemudian masyarakat bisa melihat, nggak apa-apa mereka lihat saat itu sambil ngerokok, sambil ini, nggak apa-apa. Tapi lama-lama mereka sadar kok. Ya, contoh juga nanam pohon. Ya kita nanam pohon, nggak ajak masyarakat, tapi masyarakat melihat sekitar, kok jadi bagus ya. Jadi gitu. adem, jadi adem ya, gitu ya. Lama-lama mereka loh Mbak yang turun. Betul. Itu kami rasakan sendiri. Ya, sama seperti sampah yang dibakar gitu ya. Memang sih ada semacam regulasi yang mengatur siapa yang membakar sampah sembarangan itu akan kena denda, ya. Tapi nggak cukup dengan itu, Mbak. Betul. Ya, nggak cukup dengan itu. Jadi kita berikan pembelajaran, edukasi kepada masyarakat, gitu ya. Jadi kalau bakar sampah selain pernapasan sebenarnya juga ada penyakit yang potensi akan muncul. Gitu. Betul. Nah, jadi kita ajak pelan-pelan, alhamdulillah Mbak agak berkurang, sudah mulai berkurang.
Jadi tadi contoh nyata yang di badan sungai, kemudian nanam pohon, kemudian bakar sampah, itu saya rasakan sendiri perubahannya. Oke. Nah, Termasuk tadi peralihan dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Nah, Contoh itu dia. contoh di Dinas Lingkungan Hidup itu menerapkan setiap hari Rabu kami itu tidak boleh bawa kendaraan pribadi ke kantor. Di DLH? Iya, di Dinas Lingkungan Hidup, dan ada beberapa SKPD yang menerapkan hal yang sama ya, termasuk Dinas Perhubungan dan juga Sekretariat Dewan ya di DPRD menerapkan hal yang sama. Sebenarnya banyak faktor benefit yang bisa kita rasakan. Satu, ya kita akan menghemat bahan bakar, ya. Jadinya kami semua nih teman-teman ikut misalnya dengan kereta, atau misalnya ikut dengan teman, atau misalnya ikut dengan keluarga yang satu arah. Kemudian kita turun di satu titik yang ada misalnya Transjakarta atau MRT, itu lebih nyaman. Turun di satu titik lagi sampai ke kantor itu jalan kaki sambil berolahraga. Itu benefitnya, Mbak. Bikin sehat juga. Bikin sehat ya. Jadi ini yang dimasyarakatkan begitu. Walaupun memang masih ada sih teman-teman yang ya Bu Fitri masih ada kok yang bawa kendaraan dia parkir tempatnya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dia belum menarik benefitnya, belum menarik keuntungannya seperti apa. Sekarang gini, kalau satu orang melakukan hal yang kecil seperti itu, kemudian kita kumulatif, itu kontribusinya jadi terlihat nyata. Ya gitu. Kalau saya melihatnya seperti itu, nggak apa-apa. Merubah itu tidak sangat mudah. Tapi kalau dilakukan secara rutin oleh orang-orang yang sama, insya Allah itu akan berubah. Oke, perubahan dimulai dari hal kecil. Perubahan dan dari diri sendiri dulu, begitu ya. Nah, Eva jadi pengen menyinggung gini. Memang yang Eva perhatikan dari tahun ke tahun di DKI Jakarta sendiri kan ada banyak orang yang kerja ke Jakarta gitu ya, bawa mobil, bawa motor, bawa kendaraan sendiri-sendiri. Tapi dari tahun ke tahun indeksnya memang selalu naik penggunaan transportasi umum, which is good news for us. Tapi sekarang ada solusi lain, yaitu kendaraan listrik, yang mana sebetulnya ya kita tidak bisa menutup mata. Mungkin ada beberapa pihak yang memang dalam melaksanakan kegiatan keseharian mau nggak mau harus pakai kendaraan, harus bawa kendaraan dari rumah. Betul. Dan bisa jadi dengan hadirnya kendaraan listrik ini bisa jadi solusi kan Bu ya? Betul, sangat jadi solusi. Kenapa? Karena kan begini, Dinas Lingkungan Hidup itu memiliki satu tusi terkait dengan pengendalian pencemaran udara. Diawali dengan tadi pengukuran ya, dengan pemantauan kualitas udara. Kemudian kami melakukan inventarisasi emisi, Mbak. Oke. Dari inventarisasi emisi memang tidak setiap tahun kami lakukan, itu per 2 tahun. Ternyata hasilnya adalah kontributor terbesar dari pencemaran udara Jakarta adalah sektor transport. Oke. Nah, dari sektor transport yang memang kita akui bahan bakarnya masih belum mengarah ke bahan bakar yang ramah lingkungan ya. Jadi dapat diterima dengan logika bahwa oh iya, kontributor terbesarnya dari transportasi. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Ada tadi banyak hal ya. Misalnya satu, uji emisi kendaraan bermotor. Uji emisi kendaraan bermotor. DKI sudah mengeluarkan regulasi itu. Pergub 66 tahun 2020, ada juga instruksi gubernurnya gitu ya. Kendaraan bermotor di DKI analoginya sudah semua uji emisi. Artinya bisa kita bayangkan kondisi kualitas udara Jakarta bagus karena semuanya sudah melakukan uji emisi. Tapi kan tadi yang Mbak Eva bilang, masyarakat dari luar Jakarta ikut bermata pencaharian di Jakarta yang bawa kendaraan. Tapi dia belum melakukan uji emisi. Apa yang bisa dibayangkan? Tadinya udara udah bersih, jadi kotor lagi. Iya kan? Jadi kotor lagi. Kenapa? Karena mereka belum tentu menerapkan kebijakan yang sama. Itu contoh. Jadi bagaimana Pemprov DKI Jakarta juga bisa mengajak daerah sekitar menerapkan kebijakan sama. Yang aksi yang kedua adalah tadi menggunakan kendaraan listrik. Jadi kita tahu kendaraan listrik ini kan tidak menggunakan bahan bakar.
Betul. Jadi dari listrik. Nah ini sebagai salah satu aksi yang memang bisa mengendalikan polutan-polutan yang terbakar. Seperti itu. Jadi bagaimana nih memasifkan kendaraan listrik yang perlu kita menjadi pertimbangan adalah tadi SPKLU-nya. Bagaimana nih cara mengisi casnya atau mengisi baterainya? Berapa lama dia harus mengisi? Ya, kemudian berapa lama nih durasi perjalanan kendaraan listrik tadi ya, dengan pengisian sekian jam untuk motor, sekian jam untuk mobil misalnya. Itu relatif lebih aman dari sisi pencemaran udara, seperti itu. Tapi memang perlu pertimbangan yang perlu diinformasikan atau dimasyarakatkan kepada publik adalah tadi lokasi pengisian bahan bakarnya, berapa lama ya, durasi pengisiannya selama mereka dalam perjalanan. Apa yang akan dilakukan jika misalnya baterainya habis misalnya atau listriknya habis gitu. Kalau bahan bakar biasa kan kita bisa di SPBU mana saja. Betul. Tapi kalau ini di mana? Nah, itu hal-hal yang perlu disiapkan oleh pemerintah. Gitu, Oke. Kalau kita kan perempuan tuh biasanya taunya make doang ya Bu, mobil Ya, nyetir-nyetir aja. Ini mumpung ada cowok nih Bu. Betul, cowok. Mumpung ada Pak Nanang. Ini kan isu polusi sepertinya walaupun penurunan tapi masih ada aja netizen yang mengisukan hal tersebut. Dan sebetulnya ada satu opsi yaitu penggunaan kendaraan listrik ya Pak Nanang. Mungkin Pak Nanang sendiri sudah menggunakan, kalau saya jujur tergiur walaupun belum pernah juga ya penggunaan kendaraan listrik. Dari isu polusi hingga ke kendaraan listrik. Pak Nanang melihat seperti apa? Terima kasih Mbak Eva. Jadi pada kesempatan ini isu yang sangat penting ya, karena memang Go Green ini kan juga terkait dengan kehidupan keseharian kita gitu. Betul. Ya. Kalau kami melihat dari sisi Go Green ini sendiri memang perlu ada penanganan serius gitu ya. Artinya tadi Bu Fitri sampaikan bahwa perlu ada program membudayakan Go Green itu sendiri ya. Nah, salah satu diantaranya Bank DKI dalam hal ini sebagai mendukung ya program kerja yang tadi disampaikan oleh Bu Fitri ya. Kami melihat bahwa ini perlu ada satu upaya percepatan gitu ya, konversi dari kendaraan berbasis bahan bakar menuju ke electronic vehicle gitu ya, EV. Nah, tentunya ada beberapa hal kami melihat prakteknya di lapangan ada beberapa kendala gitu ya. Karena tadi Bu Fitri sempat sampaikan bahwa tidak semuanya juga siap gitu ya. Artinya dari sisi edukasi dan literasi terhadap kehadiran kendaraan listrik ini juga perlu ditingkatkan. Nah, kami dengan Pemprov DKI Jakarta tentunya berupaya untuk membuka akses seluas mungkin ya terkait dengan penginformasian dari penggunaan kendaraan listrik ini sendiri. Malah di beberapa kecamatan kami sudah melakukan juga upaya pengenalan gitu ya Bu, baik ke ASN Pemprov maupun ke warga sekitar. Biasanya kan mereka masih ragu ya, ini bener nggak nih, bisa jalan nggak nih motornya gitu ya. Nah, kalau sudah dihadirkan mungkin sampai dengan mencoba gitu ya, ini akan bisa membuat keraguan dari warga untuk menggunakan kendaraan listrik ini menjadi lebih mantap gitu, Mbak Eva. Oke, dan kalau Eva pengen tanya ke Pak Nanang, sebetulnya ada nggak sih mungkin kendala-kendala atau tantangan-tantangan yang Pak Nanang rasakan sendiri dalam mempromosikan kendaraan listrik di Jakarta? Ya, baik. Kami di Bank DKI tentunya dengan melibatkan seluruh jaringan kantor kami ya, dan juga di sini juga kami juga dibantu dengan adanya publikasi melalui marketing komunikasi yang kami miliki. Memang tidak mudah ya membangun satu opini gitu kan terkait dengan kendaraan listrik di tengah-tengah masyarakat ini. Karena kita tahu bahwa kendaraan yang non listrik sudah digunakan puluhan tahun mungkin. Betul. Ya, sudah terbiasa dengan budaya tadi kan. Nah, sehingga memang kendalanya tadi mengenai edukasi dan literasi yang memang
kita perlu terus tingkatkan. Kami bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk membuka akses tadi informasi tadi Mbak Eva. Nah, memang ada beberapa yang langsung beralih ya, konversi dengan kendaraan listrik. Ada juga yang masih mempertimbangkan. Nah, ini menjadi satu, sebetulnya kendaraan listrik ini sudah sudah menjadi satu trendsetter ya di Jakarta saat ini. Ya, mudah-mudahan itu kita akan bisa dorong upaya percepatan untuk penggunaannya. Oke, nah memang ada banyak pertimbangan ya, yang saya rasa masyarakat pikirkan untuk beralih dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik. Salah satunya mungkin pembiayaan, Pak Nanang. Betul. Nah, sejauh mana nih Bank DKI dan juga para mitra Bank DKI melihat, oh apa nih yang bisa kita bantu gitu untuk tentunya membantu masyarakat dan membantu program-program pemerintah tentunya, apalagi yang diusung sama DLH Go Green gitu ya, Jakarta Go Green. Apa yang bisa dilakukan oleh Bank DKI? Baik, jadi ini gayung bersambut ya Bu Fitri, bahwa kami juga memiliki program kepemilikan kendaraan listrik gitu ya, yang sudah kami launching di tahun ini. Nah, jadi untuk program ini sendiri sebetulnya kami juga bekerja sama dengan para main dealer dari produsen-produsen kendaraan listrik itu sendiri. Ada roda 4 dan juga roda 2 gitu ya. Nah, untuk mobil dan motor ini sendiri sebetulnya kita buatkan satu skema pembiayaan ya, kredit yang tentunya lebih baik dari yang ditawarkan di tempat lain gitu. Jadi skemanya opsinya banyak sebetulnya. Untuk kepemilikan kendaraan ini kan kita mengenal adanya leasing, kemudian juga ada finance dan lain-lain. Nah, tentunya kami menghadirkan solusi yang lebih baik dari yang ditemukan oleh masyarakat atau warga Jakarta pada umumnya di luar. Oke, jadi kalau misalkan pengen beli kendaraan listrik sebetulnya bisa dibantu pembiayaannya oleh Bank DKI, begitu ya. Tapi Eva pengen balik lagi ke Bu Fitri. Bu Fitri, betul nggak sih ini kendaraan listrik ini punya dampak ke lingkungan, lebih khusus ke lingkungan yang memang ada di Jakarta? Yang tadi saya sampaikan di awal, kayak sektor transportasi itu adalah penyumbang terbesar dalam polusi udara, karena polutan yang dihasilkan itu ada banyak polutan, salah satunya CO ya, terus kemudian PM2,5, kemudian juga ada NO dan lain-lain seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi kan itu dari bahan bakar ya Pak, yang berproses di dalam mesin. Tapi kalau kita pakai listrik, itu kan tidak ada polutan yang terbakar. Jadi otomatis polutan-polutan yang keluar dari kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4 itu tidak ada, tidak dihasilkan. Nah, itulah yang membuat akhirnya ini menjadi salah satu opsi di dalam pengendalian pencemaran udara maupun juga di dalam pengendalian dampak perubahan iklim. Itu salah satu solusi. Cuma tadi yang perlu dimasifkan adalah bagaimana menginformasikan kepada masyarakat agar agar tertarik untuk menggunakan kendaraan listrik. Seperti ini. Jadi fix ya warga Jakarta, jangan ragu lagi kalau misalkan Anda pengen beralih dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik, karena itu memang sengaruh itu ya Bu Fitri ya. Tadi kita bisa kurangin CO2, kita bisa kurangin CO-nya, PM-nya, kemudian juga secara polutan lain juga. Tuh udah dapat pernyataan langsung ya dari Bu Fitri. Nah, Eva pengen ke Pak Nanang lagi. Jadi sebetulnya gimana Pak Nanang? Kalau misalkan Eva sendiri nih pengen beli kendaraan listrik, pembiayaan apa yang bisa dibantu dan persyaratannya mungkin apa yang harus disiapkan Pak Nanang? Baik, mungkin untuk kalau kita memutuskan untuk menggunakan kendaraan listrik ya, sebelum kita ke pembiayaan, pertama mungkin yang perlu dilakukan adalah membandingkan dulu. Nah, karena kan dengan kebiasaan yang ada, misalkan dari aspek ekonominya, pengeluaran kalau kita menggunakan kendaraan berbahan bakar dengan EV seperti apa, karena secara perhitungan dari sisi pengelolaan keuangannya gitu ya, itu akan lebih hemat menggunakan kendaraan listrik.
Karena di kendaraan listrik ini kan tidak ada perawatan gitu kan ya. Kemudian juga bahan bakarnya juga tidak terfluktuasi ya dengan harga bahan bakar yang ada. Kemudian yang kedua mungkin lebih melihat kepada fitur, karena kendaraan listrik ini banyak ya, mereknya banyak, jenisnya banyak, tipenya juga banyak. Nah itu juga cermat-cermat dalam memilih jenisnya. Jenis kendaraan listriknya itu harus cermat-cermat, karena harus disesuaikan juga dengan jarak tempuh. Tadi Bu Fitri sempat sampaikan ada yang jarak tempuh pendek atau panjang gitu ya, nanti bisa disesuaikan dengan penggunaan daya listrik. Kemudian juga ketersediaan daya di masing-masing hunian gitu ya, karena mungkin tentunya untuk mengisi tenaga listriknya untuk mobil dengan motor kan berbeda. Nah itu juga perlu. Nah kemudian cermat-cermat dalam memilih akses pembiayaan gitu ya. Nah akses pembiayaan ini tentunya kami di Bank DKI untuk warga Jakarta gitu ya, khususnya untuk ASN Pemprov DKI Jakarta telah memberikan satu skema pembiayaan yang sangat menarik ya. Artinya dari tenor dan kemudian dari tingkat marginnya juga kami bisa berikan yang terbaik. Kemudian juga kalau bicara produk yang kami miliki itu tidak ada persyaratan down payment. Biasanya kan kalau kita mau beli kendaraan kan suka mikir dulu nih, saya punya uang berapa, DP-nya harus berapa, angsurannya jadi berapa. Karena memang ini adalah program khusus dalam mendorong upaya dari pemerintah daerah, ya, kami tidak menetapkan ya ketentuan down payment. Kemudian juga syarat dari pengajuannya sangat mudah sekali. Karena produk pinjaman ini juga bisa diakses melalui aplikasi mobile banking yang sudah kami miliki, Mbak. Jadi di aplikasi Jack One Mobile itu juga bisa mengakses produk pinjaman ini, Mbak. Nah, jadi warga Jakarta mungkin yang ingin menikmati fasilitas dari kredit multiguna ini juga bisa mengakses melalui aplikasi tersebut. Kemudian layanan jaringannya tersebar di seluruh DKI Jakarta, termasuk di Gritter juga ya. Jadi kalau misalkan tadi orang Cikarang kerja di Jakarta gitu ya, butuh pembiayaan listrik, kendaraan listrik, kami juga ada layanan di kantor wilayah sana gitu ya. Jadi tidak perlu repot-repot gitu ya, hari Sabtu, Minggu misalkan mau cari-cari, nanti kita akan siapkan juga beberapa display unit di wilayah tersebut. Oke, jadi harus tahu dulu ya, jangan asal ikut tren mengubah kendaraan konvensional ke kendaraan listrik, tapi warga Jakarta please educate yourself juga ya sebelum memutuskan untuk beralih kendaraan ke kendaraan listrik. Tapi Eva pengen tahu juga sebetulnya gimana nih Bank DKI mendukung himbauan pemerintah yang sudah dijelaskan Ibu tadi. Jadi melalui pembiayaan apakah mungkin lebih mudah prosesnya, berapa lama cairnya dan lain sebagainya. Baik, makasih Mbak Eva. Jadi tadi mendukung dari arahan dari Pemprov ya terkait dengan penggunaan kendaraan listrik ini, kami juga sudah melakukan beberapa hal ya, sosialisasi di kecamatan sudah kita lakukan. Kemudian terkait dengan edukasi lainnya juga kami membuka satu link informasi ya terkait dengan baik itu spesifikasi produknya gitu ya, kemudian juga termasuk price listnya, karena kan bicara kredit kan harus tahu harganya dulu ya. Betul. Kemudian termasuk juga dalam hal ini beberapa mitra bisnis kita itu kan masih mendapatkan subsidi nih Mbak Eva, khusus untuk motor kan masih mendapatkan subsidi dari pemerintah itu 7 juta. Oke. 7 juta. Jadi ini sangat beruntung sekali kalau menurut saya ya untuk masa sekarang ini, karena diskonnya sangat besar gitu. Jadi untuk pemilikan kendaraan listriknya bisa bisa diangsur dengan angsuran yang lebih murah. Kemudian untuk prosesnya kami itu untuk proses one day approval. Jadi untuk unit pun karena kami sudah memiliki kerjasama dengan mitra bisnis, sehingga untuk unitnya kami pastikan tersedia dulu. Jadi pada saat dilakukan istilahnya jual beli gitu ya, akad, kemudian proses pembayaran pelunasan, nah itu dipastikan untuk unitnya itu bisa dikirimkan dalam
waktu maksimal 2 hari untuk unitnya gitu. Oh, Itu Mbak Eva. oke. Waduh, jadi 1 hari udah bisa langsung approve gitu ya? Iya. Ini memudahkan sekali sih. Dan Eva pengen tahu lagi jadinya nih, adakah mungkin angin segar bagi para ASN? Mungkin syarat dan ketentuan untuk para ASN Pemprov DKI ini kalau misalkan mau mengajukan KMG untuk pembiayaan kendaraan listrik. Baik. Terima kasih Mbak Eva. Kalau untuk ASN mungkin Bu Fitri saksinya ya. Kalau kami nggak pakai syarat lah kalau untuk ASN. Jadi yang penting masih memiliki apa namanya kecukupan untuk angsuran ya, karena memang kita akan mengukur juga repayment capacity gitu ya. Nah, dan juga khusus untuk kendaraan listrik ini kami juga lekatkan dengan fasilitas kredit yang sudah dimiliki sebelumnya gitu ya. Jadi ini program yang sangat baik ya. Di akhir tahun ini malah ada beberapa brand gitu memberikan diskon tambahan gitu ya Mbak Eva. Jadi selain dari 7 juta tadi ada diskon tambahan juga untuk beberapa merek. Nah, untuk syaratnya ya tentunya pegawai ASN Pemprov DKI Jakarta baik tetap maupun kontrak ya. Nah, kami juga bisa berikan dengan skema tertentu. Kemudian tentunya memiliki tadi ya kemampuan untuk angsurannya gitu ya dari sisa penghasilan yang masih bisa dikonversi menjadi pinjaman. Itu mungkin Oh, oke. Waduh, jadi jangan ragu ya untuk para ASN DKI Jakarta kalau mau punya mobil listrik, silakan datang ke Gerai-Gerai Bank DKI mungkin ya, Pak Nanang ya. Untuk lebih memudahkan juga Anda bisa lihat di Jack One Mobile Anda. Nah, terakhir Eva pengen tanya ke Bu Fitri dan juga Pak Nanang, mungkin ada saran ya bagi orang-orang yang ingin beralih ke kendaraan listrik, mungkin dari Bu Fitri dulu silakan. Iya, jika kita beralih menggunakan kendaraan bermotor berbahan bakar konvensional ke bahan bakar listrik, mungkin ini kita menjadi salah satu upaya, salah satu motivasi ya bagi masyarakat dan kita sendiri untuk berusaha mewujudkan go green. Ujung besarnya itu, tapi paling tidak kita ikut di dalam pemulihan kualitas udara Jakarta. Oke, silakan dari Pak Nanang. baik. Terima kasih. Kalau dari kami tentunya turut mendukung ya program dari pemerintah daerah dalam salah satu upaya mengurangi emisi gas buang ya Bu ya, yang nanti juga terdampak dalam polusi udara. Kemudian dalam hal kepemilikan kendaraan listrik tadi cermat dalam memilih merek gitu ya. Kemudian juga cermat dalam memilih akses pembiayaan gitu ya. Di Bank DKI siap untuk membantu. Oke, baik. Terima kasih Pak Nanang, Bu Fitri sudah hadir. Tentunya saya juga berharap ada lebih banyak warga Jakarta dan warga kota penyangga Jakarta yang menggunakan kendaraan listrik. Karena tentunya ini tidak hanya agar jadi go green saja, tapi for the sake of the sustainable living gitu ya. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu Ibu Fitri dan Pak Nanang. Salam untuk teman-teman di DLH Ibu, salam untuk teman-teman juga di Bank DKI Pak Nanang. Ya, warga Jakarta, jangan lupa untuk mengikuti sosial media kami di Berita Jakarta agar mengetahui informasi terkini tentang Jakarta. Saya Fatimah Eva, pamit undur diri, sampai jumpa kembali di talk show berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.